Roy Suryo DKK banjir dukungan usai ditetapkan tersangka. Kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon. Warga masyarakat yang dukungannya, terima kasih untuk semuanya, dan insya Allah kita bergerak bersama dan kita lawan. Usai ditetapkan tersangka, Roy Suryo banjir dukungan. Kita bergerak bersama, kita lawan. Roy Suryo angkat bicara usai ditetapkan sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Jokowi. Roy menyikapi status tersangka itu dengan santai dan senyum. Dan poin yang paling penting apa? Status tersangka itu masih harus kita hormati dan kita. Sikap saya apa? Senyum saja. Tersangka itu adalah salah satu proses. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut, itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana, kata Roy Suryo di kawasan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Roy mengaku menghormati penetapan tersangka tersebut. Dia mengajak 7 orang tersangka lainnya untuk tetap tegar. Jadi sekali lagi, sikap saya apa? Saya senyum. Saya menyerahkan ke kuasa hukum. Saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita semua bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, ujarnya. Dia mengatakan akan berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya terkait langkah hukum yang akan diambil usai penetapan tersangka ini. Dia menegaskan tak ada perintah penahanan untuknya dalam konferensi pers yang disampaikan Polda Metro Jaya. Ini bukan soal kecewa, ini soal ilmiah atau tidak, kriminalisasi atau tidak, adil atau tidak. Itu saja ya. Jadi saya tetap tegar. Teman-teman yang lain, Bang Rismon Sianipar dan Dr. Tifa yang sekluster dengan saya, kemudian dengan 5 yang klaster lainnya, saya harapkan juga tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi, ujarnya. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil pendidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas pertama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan PT. Kriminalisasi, rakyat melihat itu, rakyat marah. Nah, dengan marahnya kenapa? Apa misalnya? Salah satunya, mungkin rakyat akan menuntut polisi di bawah Departemen Dalam Negeri, di bawah kementerian. Ini luar biasa. Ya, kalau menurut saya kasihan lah. Karena polisi-polisi yang sekarang ini kan
belum tentu sama dengan polisi rezim Jokowi gitu loh. Masih banyak polisi yang baik. Yang nggak benar itu mungkin 1-2 orang lah, tapi kan ini pemimpin harus dipangkas nih, harus dipotong. Polisi-polisi begini merusak institusi Polri. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat, tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah nggak usah diomongin, memang nggak punya malu. Nggak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan, asal aparat mau jujur dan punya malu. Polda bilang penetapan tersangka ini murni penegakan hukum sesuai dengan prosedur, aturan, transparan, akuntabel. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah bisa seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi tanpa memperlihatkan terlebih dahulu ijazah aslinya kepada penuding? Ya, gini, ini kan dugaannya kan pencemaran nama baik, Mbak. Jadi fokusnya itu pencemaran nama baik. Sebagai bentuk pencemaran nama baik itu adalah perasaan yang dimiliki seseorang. Tapi kan objeknya ijazah, Prof. Ya, makanya nanti yang 311 tadi, gitu loh. Apa yang dituduhkan itu mengandung kepalsuan, palsu atau tidak, tercemaran gitu. Jadi 310, 311 suatu rangkaian yang tidak dipisahkan. Nah, itu yang menariknya gitu. Jadi ini bukan tuduhan tentang pemalsuan, tapi pencemaran nama baik akibat suatu tuduhan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kalau kita konsisten dengan 311 fitnah terhadap tindakan kepalsuan, ya mau tidak mau nanti hakim harus memfasilitasi. Nah, seperti ini, mana yang benar gitu loh. Jadi fitnahnya, oh ternyata tidak fitnah, oh ternyata fitnah, itu nanti di persidangan dalam pembuktian yang berlakukan. Lah, kalau tentang IT, oh itu saya kira sebagai alat aja. Karena sebagai alat menggunakan semua orang tahu, makanya hukumannya lebih besar menjadi 7 tahun. Tapi jadi kalau 311, karena sebagai bentuk kepalsuan tadi, ancamannya cukup berat, 4 tahun. Ya. Jadi intinya pada saat memperlihatkan ijazah itu gimana, Prof? Sebaiknya harus ditetapkan sebagai tersangka dahulu, baru kemudian nanti diperlihatkan atau sebelum dulu? Ya, itu bagian dari suatu pembuktian. Nanti kan dalam suatu pembuktian ini equal kan gitu kan, kejaksaan, kepolisian mendalilkan suatu bukti-bukti secara subjektif mewakili negara tapi objektif terhadap hukumnya. Lah kemudian nanti penasihat hukum Pak Suryo, Roy Suryo akan mencari, loh yang dituduhkan yang palsu yang mana, buktinya mana, pengen lihat dulu kan gitu loh Pak. Ini kan di sini kan seperti itu kalau kita melihat suatu persidangan yang terkait 311. Lah di saat itulah, ruang itulah nanti ada suatu perdebatan tentang ijazah tadi. Oke, jadi Mas Roy, kalau misalnya sekarang nih Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini kan belum dipertunjukkan ya untuk ijazah Pak Jokowi ya? Belum, dan nggak ada. Dan satu lagi, terima kasih Prof. Jadi konsennya kan 310, 311. Oke lah, kita hormati itu 310. Tapi yang jahat, kalau kata si Cinta kepada Rangga di hadapannya itu jahatnya, itu dimasukkan pasal-pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang karena kebetulan saya yang ikut membuat itu
tahu persis pasal itu adalah kalau ada seseorang membuat membuat sesuatu dokumen yang palsu menjadi asli atau membuat sesuatu dokumen yang asli menjadi palsu. Jadi artinya Anda tidak diterima sebagai tersangka dengan pasal itu? Loh, tidak ada, karena pasal itu jahatnya apa? Itu hukumannya, ancaman hukumannya tinggi, 8 tahun dan 12 tahun. Itu pasal seludupan yang akan digunakan untuk kemudian menahan kami. Ya, jadi sekali lagi, ini jahat banget ya. Di era yang lalu, era Jokowi saja, itu sudah ada 2 anak bangsa kemudian dikriminalisasi. Sekarang akan ada 8 yang dikriminalisasi di era Pak Prabowo. Jadi apa kata dunia internasional? Jadi Anda anggap ini adalah kriminalisasi? Kriminalisasi karena ada penyelundupan 2 pasal ITE. Ya biasa begitu. Kalau sudah katakanlah ya, dengan pertimbangan-pertimbangan oleh penyidik bahwasanya ini masuk ke pasal ini, itu kan dengan penelitian yang sangat mendalam, dengan juga masukan dari para saksi-saksi ahli untuk itu. Banyak loh saksi ahli yang masuk di situ. Kalau kita lihat ada berapa? Ada 130 semua. Kan? Artinya yang di situ sudah tetap yang dimasukkan pasal-pasal itu sudah mulai proses gitu loh. Ya kalau mereka mengatakan wah ini selundupan dan ini, ya itu kan bisa diuji nanti di pengadilan untuk masalah itu. Yang penting sekarang itu ya siap-siap aja lah, masalahnya makan yang enak kayak gitu ya. Ya terus juga jangan lupa bawa koper lah nanti pas pada pemeriksaan sebagai tersangka. Oke, Bang Andi, sebenarnya menurut Bang Andi sendiri bagian yang mana sih yang kemudian akhirnya ini menjadi bukti kuat bahwa Mas Roy ini kemudian ya layak ditetapkan sebagai tersangka? Ini bagian yang mana? Karena kan Mas Roy sendiri bilang ijazah ini diambil dari media sosial politik PSI, data-datanya juga diambil dari KPU pusat dan daerah. Bagian yang mananya? Ya kalau kita lihat ya dari mensreanya pertama, Mas Roy ini bukan 2025 loh, 2020 24 Wah, itu enggak, itu 2020 tuh dia sudah melakukan ini palsu, penelitian terhadap itu ada pengkhianatan itu palsu kalau itu. Jadi saya udah bisa paham untuk itu. Kalau dikatakan apa saja yang dikatakan ditentukan untuk itu, ya itu kan nanti proses itu nggak bisa dibuktikan itu bohong. Ya kan, ya. Tapi menurut kalau Anda saya kan nggak. Ya kalau saya sih pasti ya itu undang-undang ITE-nya itu sangat kuat. Nah itu yang salah. Ya undang-undang ITE-nya tadi kan Pak Prof Ibnu juga mengatakan pasal 310 itu. Nah, itu juga salah satu penguatan. 310, 13 oke. Jadi yang intinya adalah ya itu saya tadi saya bilang ya udah tarung aja tuh nanti di pengadilan. Tarung tapi tidak boleh ya kan? Dikriminalisasi kalau pakai. Nah ini kan selalu mengatakan begitu, ada setiap yang sudah di status tersangka kriminalisasi, ada kriminalisasi. Pasal penyelundupan selalu dikatakan seperti tapi tidak itu. Dikriminalisasi. Gini, seorang yang negarawan itu contohnya Yusuf Kala. Yusuf Kala jelas-jelas dihina sehina-hinanya oleh orang namanya Silvester waktu itu. Itu jelas ada rekamannya. Nah, ini tapi Pak Yusuf Kala hanya menggunakan pasal 310 saja. Dan orangnya sudah terpidana. Ini udah luar dari konteks. Ini jelas itu udah inkrah. Itu luar dari konteks. Itu enggak konteks, itu contoh. Di luar dari konteks ya. Dan pengecut. Jadi yang kita fokusnya ini negarawan dia sudah tersangka, Mas Roy. Dan kapan akan ditahan? Nah, jadi begini, tersangka nanti kan ada lagi surat untuk diperiksa sebagai tersangka. Disitulah penyidik bisa menentukan apakah pasal yang mana yang mau dipakai dan pasal berlapis apa yang dipakai gitu kan. Saya yakin ya. Mungkin ini ini keyakinan saya. Keyakinannya apa? Ya itu jangan lupa bawa koper nanti jadi nggak bisa. Oke, jadi menurut Anda adalah pemeriksaan pertama harus ditahan. Masuk koper malah. Oke. Lembaga kepolisian kembali menunjukkan arogansinya melalui Polda Metro Jaya dengan menetapkan 8 tersangka Roy Suryo CS terkait dugaan ijazah palsu Jokowi, ijazah misterius yang tidak pernah dipublikasikan. Ini tindakan arogansi, tindakan yang sangat menjijikkan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian yang saat ini sedang menjadi sorotan. Semestinya lembaga kepolisian fokus dalam upaya reformasi yang sedang digaungkan oleh Presiden Prabowo, bukan malah menambah pekerjaan baru dengan mengambil sebuah langkah ceroboh menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi. Mereka hanya ingin mencari kebenaran. Jika memang mereka ditersangkakan, pastikan ijazah itu dipublikasikan. Setelah dipublikasikan akan ketahuan palsu atau tidak. Jika para penggugat menilai bahwa ijazah itu setelah dipublikasikan ternyata ada indikasi kepalsuan, buktikan melalui sidang pengadilan.
Nanti dalam sidang pengadilan akan ada uji forensik, uji lab, melibatkan semua ahli-ahli yang independen, sehingga akan terjawab palsu atau benar. Jika memang palsu, maka Jokowi harus dipenjara. Dan jika benar, ternyata ijazah itu ijazah asli, kelompok 8 ini penjarakan. Tetapi kembali lagi, pertanggungjawabannya harus secara real, terbuka, transparan, tidak sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba ada yang ditersangkakan, padahal barangnya pun orang belum tahu seperti apa. Ini kezoliman yang tidak bisa dibiarkan. Tentunya publik, masyarakat Indonesia menginginkan lembaga kepolisian tegak lurus demi hukum, demi bangsa dan negara. Sangat disayangkan kembali lembaga kepolisian dicoreng dengan cara-cara yang tidak semestinya dilakukan. Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Kedelapan tersangka tersebut adalah pengacara Egy Sujana S. Kurniatri Rohyani, kantor M. Rizal Fadilah MRF, Rustam Effendi, RE, dan Damai Harilubis DHL, Roy Suryo RS, Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifat TT, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar RHS. Terkait itu, mantan Menpora Roy Suryo mengaku santai menghadapi status barunya sebagai tersangka. Status tersangka itu bagian dari proses hukum. Saya hormati, dan saya sikapi dengan senyum, kata Roy di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 7 November tahun 2025. Alhasil Roy Suryo DKK pun langsung mendapat dukungan dari netizen. Mereka dianggap sebagai pejuang kebenaran. Dilansir dari akun Instagram RMOL, Sabtu, tanggal 8 November tahun 2025, banyak netizen yang menyemangati Roy Suryo DKK. Sebaliknya, netizen pun turut menghujat Polri beserta Jokowi. Ingat Kapolri adalah orang titipan Jokowi, tulis pemilik akun @nezaplus. Rakyat bersama RRT Ces, timpal akun @azizgiman. Orang waras pasti mendukung Roy Suryo, ungkap akun @heria792. Hidup Roy Suryo, timpal akun @ilmanwahyudi4. Tetap semangat Bung Roy Suryo, tandas akun @iwan_den. Hingga berita ini diturunkan, postingan itu memiliki 489 likes dan 105 komentar yang mayoritas memberikan dukungan.